ini menjelaskan pendirian Budi Utomo. Nah, di sini jelaskan di samping pendirian Budi Utomo ini ada juga pengurus Budi Utomo. Ada R. Suetomo, Muhammad Sulaiman, sama Gondo Suwarno. R. Suetomo, pengurus Budi Utomo. Di sini banyak pengurus-pengurus, yaitu ada R. Suetomo. Dia lahir pada tahun 1908, umurnya sekitar 20 tahun. Dia sebagai ketua Masustofia 10 Januari 1903. Dan R. Suetomo ini lulus dari tanggal 11 April 1911. Dia juga lahir 1888 Nganjuk. Nah, wafat 1938 di Surabaya. Makam di Gedung Nasional Indonesia, Surabaya. Muhammad Sulaiman, dia tahun 1908, dia umurnya 22 tahun. Dia sebagai ketua Masustofia 10 Januari. Ya, sama lah dengan Suetomo, tapi dia beda di wafatnya, lahir dan makamnya di ini. Muhammad Sulaiman di Kayu Lawang, Purworejo. Ya, ini Gondo Suwarno. Dia lahir 1908 di tahun 21. Goenawan, Manggoen Kuesowemo. Ya, pokoknya pengurus Budi Utomo yang indah.
ada replika surat keputusan Raja Willem II. Ada RS militer 1851. Rumah sakit militer Waltevreden merupakan rumah sakit khusus untuk merawat tentara Hindia Belanda beserta anggota keluarganya. Ada pelajar sekolah dokter Jawa. Sekolah dokter Jawa 1851. Ini sekolah pada tahun 1859. Inilah kegiatan dokter Jawa. Ya, inilah dokter Najwa. Inilah alat-alat geolokine, alat untuk mengambil jaringan Amadel, konsiloton, kar atau gunting operasi. Ada kaca mulut, alat untuk melihat gigi atau gusi. Ada probe gigi untuk membersihkan karang gigi. Ada biopsi membantu untuk operasi Amadel. Ada water ranger, alat bantu pada operasi Amadel. Ada Hoffman Spiegel, alat untuk melihat bagian dalam telinga atau lampu sorot. Alat ini Torgapantel, alat bantu bedah pada operasi kecil. Sang gigi, alat untuk mencabut gigi. Profar, alat bantu pada operasi hidung. Esham, alat bantu bedah pada operasi kecil. Inilah semua alat-alat ya semacam kayak pelajaran IPA lah. Ada dandang tes steril. Dandang ini dipakai untuk mensterilkan peralatan kedokteran setelah digunakan praktek. Ini direktur sekolah dokter Jawa. Najwa. Ya begitulah. Jawa aja Jawa. Susah kalau ngomongin tokoh-tokoh mereka. Ini ya replika ijazah sekolah dokter nih, ijazahnya. Ada alat pemecah kepala. Nih, alat pemecah. Alat ini pernah digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Sofia. Ini alat pemecah kepala ini dipakai para mahasiswa Sofia. Ini ada usul Dr. Willem Woods. Nih Willem Woods. Ada wabah penyakit. Nah, penyakit menular di masyarakat muncul karena adanya kebijakan tanam paksa. Nih, wabah penyakit. Nah, di sini ada tempat penyimpan jarum suntik. Ada tempat penyimpan peralatan pembungkus untuk operasi seperti perban. Ada alat pelapis tempat tidur atau perlap. Tempat penyimpan kain kasa. Di sini ada tabung tes darah. Tempat penyimpan peralatan tes darah. Alat pendeteksi detak jantung. Ini ada terompong, ada pensen dan alat penggulung. Peralatan pengikat tangan. Inilah
sekolah dokter Jawa. Next video selanjutnya. Ikutin aku terus ya. Ini ada ruang Stopia. Ruang Stopia. Inilah Stopia. Pratika ijazah Stopia. Inilah para tokoh Stopia. Inilah pelajar Stopia belajar di luar kelas. Ini ada alat Röntgen. Röntgen ini pernah digunakan dalam praktek mahasiswa sekolah dasar Dr. Stopia. Ini ada fasilitas Stopia. Ada ruang rekreasi di Stopia. Ada gedung sekolah, ruang gimnastik Stopia, asrama Stopia. Inilah fasilitas Stopia. Next, ada alat bantu pernapasan. Ini alat bantu pernapasan. Salah satu alat digunakan dokter untuk membantu pernapasan. Sini ada alat Kuster. Kuster ini mensterilkan peralatan kedokteran. Inilah alat Kuster. Nah, di sini ada hasil karya pelajar Stopia. Ini karya pelajar Stopia. Hasil praktik anatomi pelajar Stopia dituntut untuk menguasai dan memahami teori sebelum melakukan praktik. Hasil praktik peta pelajar Stopia. Pemahaman wilayah Hindia Belanda dan Belanda menjadi salah satu mata pelajaran di Stopia. Karena itu, nah, sini ada alat bantu pernapasan. Alat bantu pernapasan ini salah satu alat yang digunakan dokter untuk membantu pernapasan. Kuster. Alat kuster ini digunakan untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Di sini ada hasil karya praktik anatomi pelajar Stopia. Mereka harus mampu membuat gambar organ tubuh manusia secara detail. Hasil praktik peta pelajar Stopia. Hasil praktik peta pelajar Stopia. Karena itu para pelajar harus mampu membuat peta dengan baik dan benar. Alat perangkat kedokteran. Alat perangkat kedokteran. Pelopor kedokteran perempuan di Indonesia. Marie Thomas lahir di Lingkopang, Minasa, Sulawesi. Lulusan Stopia pada tahun 1902 sampai 1926.
Indonesia merdeka. Di sini ada peruangan pengetik pendatangan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soekarno disetujui oleh pemilihan hadirin, Bung Karno meminta agar Syariuti mengetik naskah proklamasi tersebut. Oke, di sini aku lagi di ruang mempertahankan kemerdekaan. Ini ada insiden bendera, pertemuan 5 hari di Semarang, perundingan Indonesia di Belanda, pertempuran Medan Area, peristiwa Surabaya. Nah, di sini ada replika seragam TKR. Seragam TKR pada masanya masih cenderung campur aduk antara gaya pakaian tentara dan Jepang. Di sini ada Brody Helmet Meka 2. Ini pada tahun 1942, helm digunakan pasukan Inggris selama Perang Dunia Kedua berbagai daerah pertempuran. Di sini ada perundingan Legal Jati, ada peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara, Bandung Lautan Api, perundingan Indonesia Belanda. Ada Presiden. Ya, memonya habis. Gitu. Ini apa? Dari situ. Masih di video. Dari sini. Ada peristiwa Merah Putih Sulawesi Utara, Bandung Lautan Api, perundingan Indonesia Belanda. Agresi militer 1. Pada 21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan serangan serentak terhadap wilayah Republik. Atas penyerangan itu, tentara Republik memberikan perlawanan yang sangat hebat, walaupun akhirnya mereka harus mengundurkan diri kepada persenjataan Belanda yang lebih kuat. Sini ada pembunuhan Margalanana, peristiwa Waterloo, pertemuan 5 hari dengan Malam di Palembang. Nah, di sini ada agresi militer 2, tentang masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, diantaranya masalah pro dan kontra perjanjian Renville. Ada pertukaran tawanan perang, pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, penandatangan perjanjian Renville. Ini adalah patung Soekarno, tokoh pergerakan nasional yang kemudian menjabat sebagai wali kota Jakarta pertama pada tanggal 23 September 1945 sampai 21 Juli 1947. Ini adalah patung Wetan Sadari, tokoh politik yang menjadi perdana menteri Republik Indonesia pertama 1945 sampai 1947. Dia menjadi ketua delegasi Republik Indonesia pada perundingan negara. Ini ada tas untuk fotonya di Oke, di sini aku lagi di ruang Maluku Papua Sunda Museum. Di sini ada banyak yang dimajang itu majalah proklamasi. Ada bendera
pada perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Merdeka. Diangkat menjadi Gubernur Sunda Kecil pada tanggal 19 Agustus 1945 sampai 29 Januari 1946. Dan di sini ada menjelang proklamasi. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah muncul pada awal abad ke-20 dalam bentuk pergerakan nasional di bawah penjajahan Hindia Belanda. Pendarahan Hindia Belanda. Serangan militer Jepang di Pearl Harbor, Amerika Serikat memicu perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1949. 4 serangkai. Dia lahir pada tanggal 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, KI Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Nah, ini ada Saint Medan dan KI Bondan. Pada tanggal 29 April 1943, dua organisasi pemuda, Saint Medan dan KI Bondan berdiri secara resmi. Tentara Peta. Pada masa pemerintahan militer Jepang, dibentuk pasukan pembelaan tanah air pada 3 Oktober 1943. Ia dipersiapkan untuk menahan dan melawan serangan sekutu di Kepulauan Jawa atau Indonesia. Di sini ada BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Hengwenyodin. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut pembentukan Indonesia Merdeka. Di sini ada peta tempat duduk anggota dalam persidangan BPUPKI Mei 1945. Di sini ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI dengan ketuanya Ir Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta. Di sini ada jatuhnya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 tanpa meledakkan bom atom di kota Hiroshima di Jepang. Ada rumah di Regas Dengklok. Menjelang proklamasi kemerdekaan, ada perbedaan pendapat antara pemimpin PPKI dan kelompok muda mengenai pelaksanaan proklamasi yang mendorong para pemuda mengamankan Soekarno, Hatta, dan di Regas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Ada gedung tempat perumusan naskah proklamasi, merupakan kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Ini ada protokol. Nah, di sini ada zona ruang pameran. Ada Kalimantan, Jawa, Sunda Kecil, Papua, Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan di sini ada tangganya nih, ruang dinner. Prokop, perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan, puncak dari seluruh rangkaian peristiwa yang telah dilalui bertahun-tahun dan dibangun dengan penuh kesadaran. Aku mencuri. Now, you are on the second floor of the Museum Perumusan Naskah Proklamasi, where you will find collection telling about the related events to the Indonesian independence struggle in the period between 1942 and 1950. You will also find a room showing personal collection of the national figure attending the proclamation text drafting. Sini ada ruang Sumatera, ada Epelullah. Masa lalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masa
di Sukoharjo. Dan ini ada Sumatera dijadikan sasaran propaganda dana pembelian pesawat dan kota karena daerahnya strategis untuk diadakannya hubungan dagang dengan luar negeri yang terpaksa dilakukan karena blokade Belanda. Ada di Soekarno. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Sukeni Sosrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Raisarion. You are now in the National Figure Room. This room displays biographic and personal collection of the national figures attending the process of the proclamation text drafting. They were representative of the people's movement organization chairman and regional leaders. Guys, ada rahasia tersembunyi gitu. Di sini ada protokol yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, ada Ahmad Sumarjo, dan Muhammad Amir, Wentaram, ada Aigusti Kentuk Puja, Abdul Abbas, Iwa Kusma, Sumantri, ada Johannes, Ki Bagus, Haji Hadi Koeosmo, dan Teku Muhammad Hasan. Semua ini tokoh-tokoh yang hadir di sana sekarang.
mengamati batasan berikutnya. Silakan, Muhammad Yamin. Terima kasih. Di sini saya menekankan pentingnya rasa bersatu dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Saya juga mengimbau supaya kita menanamkan rasa semangat kebangsaan, dan saya mengimbau supaya semua kita menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.